Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas nun sukun atau nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan dua huruf izhar, kemudian apabila bertemu dengan dua kalimat ini, yaitu yang pertama izhar, yang kedua iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar dengan iqlab, sebelum itu kita masuk dulu jelaskan dulu satu persatu. Kita jelaskan nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas dulu apa itu izhar. Sahabat-sahabat semua, izhar itu ada terbagi atas 6 huruf. Izhar itu terbagi atas 6 huruf. Yang pertama alif, yang kedua ha, kemudian yang ketiga kha, yang keempat ain, yang kelima aghain, yang keenam ha. Alif, ha, kha, ain, aghain, kemudian ha. Baik sahabat-sahabat semua, kita jelaskan apa itu izhar. Izhar adalah menurut bahasa, izhar itu dijelaskan atau izhar itu menurut bahasa itu artinya jelas atau tegas, terang atau jelas. Sedangkan menurut istilah, apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar halaki ini, maka bacaannya terang dan jelas juga atau tegas. Baik, kita bahas satu persatu. Kita ambil contoh dari 6 huruf izhar ketika bertemu huruf tanwin atau nun sukun. Nah, di sini kita ambil yang pertama, contoh yang pertama. Ada gambarnya di depan, saya tampilkan. Lihat, pahami baik-baik, perhatikan baik-baik, jangan sampai gagal paham. Lihat urut nomor 1. Kita ambil contoh dari ketika alif bertemu dengan kasratain, huruf tanwin itu ya. Apabila kasratain bertemu dengan nun itu, maka bacaannya jelas karena itu adalah huruf-huruf izhar. Huruf izhar ketika bertemu dengan huruf tanwin, maka bacaannya jelas, terang atau tegas. Kita ambil contoh dari yang pertama. Lihat gambar yang di depan saya, itu ada nomor 1, kasrah bertemu dengan huruf alif. Contohnya hasidin iza, hasidin iza, hasidin iza. Fokus di huruf kasrah dengan alif, din dengan i. Hasidin iza dibaca jelas, terang, tanpa dengung, tanpa samar-samar juga. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, sahabat-sahabat semuanya. Kita ambil contoh yang kedua. Lihat gambar yang di depan saya, itu huruf ha bertemu dengan huruf fathatain. Tadi kasratain, ini fathatain. Itu huruf-huruf tanwinnya. Kemudian fathatain bertemu dengan ha, bacaannya juga jelas. Contohnya bukan fathatain tapi dhammatain. Ghafurun halim, ghafurun halim, bacaannya jelas. Begitu juga selanjutnya yang ketiga, nomor 3, kasratain bertemu dengan kha, kalimatin khabisah, kalimatin khabisah.
Kemudian yang keempat itu Dhammatain bertemu dengan ain. Sami'un alim. Sami'un alim. Bacaannya jelas terang. Kemudian yang berikutnya haliman ghafura. Haliman ghafura. Haliman ghafura. Fokus di huruf man dengan ghain. Haliman ghafura. Kemudian yang berikutnya qaumin had. Qaumin had. Baik, kita masuk yang berikutnya sahabat-sahabat semua, yaitu iqlab. Iqlab. Sebelum kita bahas, kita masuk dulu pengertian dari iqlab. Iqlab secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari asalnya. Sementara itu, menurut istilah ialah mengubah atau menggantikan huruf nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun, lalu disembunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung. Nah, jadi apabila huruf tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf iqlab, maka bacaannya diganti dengan mim. Nah, sahabat-sahabat semua, huruf iqlab itu hanya terdapat satu huruf, yaitu ba. Kita contohkan dua contoh saja. Ada di layar sini, teman-teman perhatikan. Ketika nun bertemu dengan ba, contohnya apabila nun bertemu dengan tanwin atau apabila ba huruf iqlab bertemu dengan nun atau tanwin, maka bacaannya diganti dengan mim mati atau mim sukun. Contohnya kita ambil contoh nun bertemu dengan iqlab ba. Contohnya ada di layar sini. Min ba'di, bacaannya min ba'di. Min ba'di. Tulisannya min ba'di, tetapi bacaannya mim ba'di. Mim ba'di. Nah, baik sahabat-sahabat semua, kita lanjut. Fathatain, huruf tanwin bertemu dengan tanwin fathatain bertemu dengan huruf ba iqlab. Contoh yang kedua, sami'an basira. Sami'an basira. Sami'an basira. Tulisannya sami'an, tetapi dibuka, fathatainnya dibuka diganti dengan mim mati. Jadi bacaannya sami'an basira. Sami'an basira. Baik sahabat-sahabat semua, itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, tolong dimaafkan. Malam ini saya hanya membahas dua saja. Kemarin itu saya hanya menjelaskan skema huruf hijaiyah. Ada di depan video sini. Ada di depan skema huruf hijaiyah. Di situ terdapat yang saya bahas hanya penyebutannya saja. Ada 4. Yang pertama ikhfa, kemudian iqlab, yang ketiga izhar, kemudian yang keempat idgham. Nah, sahabat-sahabat semua, sampai di sini dulu. Nanti insyaallah jika ada waktu nanti saya bahas tentang dua lagi, yaitu tadi izhar sama iqlab. Insyaallah kalau ada waktu saya bahas lagi tentang idgham serta ikhfa. Jadi sampai di sini dulu video saya. Jika ada yang suka, tolong di like, share, kemudian bagikan, komen, kemudian tekan subscribe. Setelah menekan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi sehingga ketika ada video terbaru dari saya, Anda dapat mengetahui postingan-postingan terbaru dari saya. Kemudian sampai di sini dulu sahabat-sahabat semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas kesalahan. Jika ada yang kurang tolong dimaafkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.